Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak dan biarkan dunia berhenti berbicara. Tidak semua yang hadir di sini datang karena kebetulan. Ada jiwa yang sampai pada titik ini bukan karena mencari, tetapi karena sedang dipanggil dengan cara yang tidak semua orang dengar. Mungkin akhir-akhir ini hatimu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih sering bertanya tanpa suara. Bukan karena hidupmu kurang, tetapi karena jiwamu tidak lagi puas dengan yang tampak. Ini bukan kelemahan dan bukan pula keanehan. Ada ilmu yang tidak turun melalui kata-kata. Ia turun sebagai kegelisahan, kerinduan, dan rasa hampa yang jujur. Allah tidak membukakan semuanya sekaligus, karena tidak semua hati siap menanggung cahaya. Jika hari ini engkau mendengarkan dengan diam, bukan telinga yang bekerja, tetapi batinmu. Dan jika hatimu bergetar perlahan, jangan takut. Mungkin ini bukan suara manusia, tetapi isyarat lembut dari Tuhanmu. Bab 1. Panggilan yang tidak terdengar semua orang. Tidak semua manusia hidup dengan kesadaran yang sama, meskipun mereka menghirup udara yang serupa dan berjalan di bumi yang sama. Ada jiwa yang sekadar menjalani hari, dan ada jiwa yang sedang dipanggil pulang. Panggilan itu tidak bersuara, tidak terlihat, dan tidak datang melalui tanda-tanda yang kasat mata. Ia hadir sebagai getaran halus di dalam batin, berupa kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, rasa hampa di tengah kelimpahan, atau pertanyaan sunyi yang muncul saat dunia sedang ramai. Inilah panggilan yang tidak diberikan kepada semua orang, karena tidak semua hati siap mendengarnya. Allah Maha mengetahui isi setiap dada, dan Dia tidak akan meletakkan cahayanya pada hati yang masih sibuk memuja dirinya sendiri. Panggilan ilahi tidak selalu datang dalam bentuk ketenangan. Justru seringkali ia hadir sebagai guncangan yang menggoyahkan rasa aman palsu. Ketika seseorang mulai mempertanyakan tujuan hidupnya, bukan karena gagal secara duniawi, tetapi karena jiwanya tidak lagi puas dengan yang sementara, disitulah awal perjalanan dimulai. Allah tidak memanggil dengan janji kenikmatan, melainkan dengan kejujuran tentang kefanaan. Jiwa yang mendengar panggilan ini akan merasa dunia terlalu sempit untuk menampung kerinduannya, dan kata-kata manusia terlalu dangkal untuk menjawab haus batinnya. Ini bukan tanda keistimewaan, melainkan tanda kesiapan untuk diuji. Ilmu dari Allah bukan sekadar informasi yang berpindah dari lisan ke telinga, tetapi cahaya yang ditanamkan langsung ke dalam kesadaran. Cahaya ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dibeli dengan usaha lahir semata. Ia datang ketika Allah berkehendak kepada hamba yang Dia kehendaki pada waktu yang Dia tentukan. Karena itu, ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi tetap kering, dan ada yang disentuh sebentar namun hidupnya berubah selamanya. Bukan karena kecerdasan, melainkan karena kerelaan hati untuk tunduk. Ilmu sejati selalu diawali dengan pengakuan bahwa manusia tidak tahu apa-apa tanpa pertolongannya. Seringkali manusia mengira dirinya sedang mencari Allah, padahal sebenarnya Allah lah yang sedang mendekatinya. Tanda kedekatan itu bukan kemudahan hidup, tetapi kesadaran akan kelemahan diri. Saat seseorang mulai menyadari betapa rapuhnya dirinya tanpa Allah, betapa kecilnya peran akalnya tanpa hidayah, dan betapa kosongnya amal tanpa keikhlasan, saat itulah pintu dibuka perlahan. Allah mendidik jiwa sebelum mengajarinya, membersihkan niat sebelum menurunkan pemahaman. Karena ilmu yang turun pada hati yang belum bersih hanya akan memperkuat kesombongan, bukan mendekatkan kepada kebenaran. Jika hari ini hatimu terasa berbeda, lebih peka terhadap makna, lebih mudah tersentuh oleh ayat, atau lebih gelisah ketika jauh dari Allah, jangan terburu-buru menilai dirimu telah sampai. Justru disitulah ujian dimulai. Panggilan ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga. Ia bukan pengangkatan derajat di mata manusia, melainkan amanah yang menuntut kerendahan yang lebih dalam. Diamlah, rendahkan dirimu, dan mintalah perlindungan, agar cahaya yang mulai berpendar tidak berubah menjadi api yang membakar. Karena jalan makrifat tidak dimulai dengan keyakinan bahwa kita dipilih, tetapi dengan kesadaran bahwa tanpa Allah, kita bukan siapa-siapa. Bab 2. Ilmu tidak turun pada hati yang merasa penuh. Ilmu dari Allah tidak pernah singgah pada hati yang merasa telah memiliki segalanya. Hati yang penuh dengan rasa benar,
rasa paling paham, dan rasa lebih suci adalah hati yang tertutup rapat tanpa disadari pemiliknya. Kesombongan tidak selalu tampil dalam bentuk kata-kata keras atau sikap angkuh. Terkadang ia bersembunyi dalam keyakinan batin bahwa diri sudah berada di jalan yang paling lurus. Padahal di hadapan Allah, siapapun yang merasa cukup adalah orang yang paling membutuhkan pengosongan. Ilmu ilahi tidak mencari kecerdasan, tetapi kerendahan. Ia tidak mencari kecepatan berpikir, tetapi kesiapan untuk tunduk dan dibentuk ulang. Banyak manusia mengejar ilmu untuk memperluas pengaruh, memperkuat posisi, atau mengangkat citra diri tanpa sadar bahwa niat semacam itu justru menjauhkan cahaya. Ilmu yang berasal dari Allah bukan alat untuk menguasai, melainkan beban untuk mengabdi. Semakin dalam seseorang mempelajarinya, semakin ia menyadari betapa sedikit yang benar-benar ia pahami. Orang yang disentuh oleh ilmu makrifat tidak sibuk membuktikan dirinya benar, karena ia telah sibuk menjaga hatinya agar tidak tergelincir. Ia tahu bahwa satu percikan kesombongan dapat memadamkan cahaya yang bertahun-tahun ditanam. Allah seringkali menahan ilmu dari orang yang paling berambisi mencarinya, dan justru memberikannya kepada mereka yang merasa tidak layak. Sebab rasa tidak layak adalah pintu kejujuran, sementara ambisi seringkali bercampur dengan nafsu tersembunyi. Ketika seseorang berhenti menuntut jawaban dan mulai memperbaiki adab, disitulah rahasia mulai didekatkan. Ilmu sejati tidak diburu dengan kegelisahan intelektual, tetapi ditunggu dengan kesabaran ruhani. Ia datang sebagai amanah, bukan sebagai pencapaian. Kerendahan hati bukan sekadar sikap lahir, melainkan kondisi batin yang sadar akan keterbatasannya setiap saat. Orang yang rendah hati tidak merasa aman dengan amalnya, tidak merasa unggul dengan pemahamannya, dan tidak merasa dekat dengan Allah tanpa rasa takut. Ia berjalan dengan hati yang gemetar karena ia tahu bahwa hidayah bukan milik pribadi, melainkan karunia yang bisa dicabut kapan saja. Justru ketakutan inilah yang menjaga cahaya tetap hidup, karena ia membuat seseorang terus memohon, bukan mengklaim. Jika hari ini engkau merasa direndahkan oleh keadaan, diabaikan oleh manusia, atau dilucuti dari rasa percaya diri yang berlebihan, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kehinaan. Bisa jadi Allah sedang mengosongkan ruang di dalam hatimu agar ilmunya dapat singgah tanpa terhalang. Tidak semua yang menunduk sedang kalah, dan tidak semua yang berdiri tegak sedang benar. Dalam jalan makrifat, yang paling dekat bukan yang paling terlihat, tetapi yang paling hancur egonya di hadapan Tuhan. Karena hanya hati yang kosong dari kesombongan yang mampu menampung cahaya tanpa mengubahnya menjadi kegelapan. Bab 3. Mengapa tidak semua jiwa dipilih? Allah menciptakan manusia dengan kadar dan tugas yang berbeda, sebagaimana Dia menciptakan malam tidak sama dengan siang, dan laut tidak sama dengan daratan. Perbedaan ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan hikmah yang tersembunyi dalam ilmunya yang luas. Tidak semua jiwa diciptakan untuk memikul beban yang sama, karena tidak semua hati mampu menanggung kedalaman yang serupa. Ada jiwa yang ditugaskan untuk menata kehidupan lahir, dan ada jiwa yang dipanggil untuk menyelami makna batin. Keduanya mulia di hadapan Allah selama berada pada tempat yang telah ditentukan. Namun hanya sebagian kecil yang disiapkan untuk menanggung cahaya yang berat, karena cahaya itu bukan sekadar menerangi, tetapi juga menguji keteguhan. Ilmu batin bukanlah hadiah yang menyenangkan, melainkan amanah yang mengguncang. Ia menyingkap kenyataan yang seringkali tidak sejalan dengan keinginan manusia. Jiwa yang dipilih akan diperlihatkan betapa rapuhnya dirinya, betapa terbatasnya akalnya, dan betapa sedikit nilainya dunia di hadapan keabadian. Tidak semua orang siap melihat kenyataan ini tanpa kehilangan pijakan. Karena itu Allah melindungi sebagian besar manusia dari beban tersebut, sebagaimana Dia melindungi anak kecil dari tanggung jawab orang dewasa. Penutupan bukan selalu hukuman, dan pembukaan bukan selalu kemuliaan. Banyak orang meminta agar hijab disingkap tanpa menyadari bahwa di balik hijab itu ada kesunyian yang panjang, kesabaran yang berat, dan ujian yang tidak bisa dibagi dengan siapapun. Jiwa yang dipilih seringkali harus berjalan sendiri, disalahpahami, bahkan oleh orang-orang yang ia cintai. Bukan karena ia lebih baik, tetapi karena jalannya berbeda. Allah tidak memilih jiwa-jiwa ini karena kelebihannya,
melainkan karena kesiapan untuk hancur dan dibentuk ulang. Pemilihan ilahi selalu didahului oleh pengosongan yang menyakitkan. Allah Maha mengetahui batas kemampuan setiap hamba. Dia tidak akan membebani jiwa dengan ilmu yang membuatnya binasa, kecuali jiwa itu telah disiapkan untuk bertahan. Sebagian orang jika diberi sedikit pemahaman akan jatuh dalam rasa istimewa, sementara yang lain justru semakin tunduk. Karena itulah seleksi ini berlangsung dalam keheningan, tanpa pengumuman, tanpa tanda lahiriah. Bahkan seringkali jiwa yang dipilih tidak sadar bahwa dirinya sedang diuji dengan kedekatan, karena yang ia rasakan justru ketakutan dan kehati-hatian yang mendalam. Jika engkau melihat orang lain hidup tenang, tanpa pertanyaan batin yang menggelisahkan, jangan meremehkannya dan jangan iri. Bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Dan jika engkau sendiri merasa dipanggil pada kedalaman yang melelahkan, jangan merasa lebih tinggi dari siapapun. Jalan ini bukan tanda keunggulan, melainkan kesediaan untuk memikul beban yang tidak ringan. Dalam pandangan makrifat, yang paling selamat bukan yang paling banyak tahu, tetapi yang paling dijaga hatinya. Karena tidak semua jiwa dipilih, dan tidak semua yang dipilih akan selamat tanpa pertolongan Allah setiap saat. Bab 4. Keterasingan batin sebagai isyarat awal. Salah satu tanda paling awal dari jiwa yang mulai disentuh adalah munculnya rasa asing di tempat yang seharusnya terasa akrab. Seseorang tetap menjalani rutinitasnya, berbincang, tertawa, dan berinteraksi seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Dunia seakan bergerak terlalu cepat atau terlalu dangkal, sementara hatinya berjalan dengan irama yang berbeda. Keterasingan ini bukan karena merasa lebih baik, melainkan karena batin mulai peka terhadap sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh kebisingan luar. Allah seringkali memisahkan jiwa dari keramaian batin sebelum memperkenalkannya pada keheningan yang bermakna. Rasa asing ini tidak selalu nyaman, bahkan seringkali menyesakan. Seseorang mulai merasa tidak sepenuhnya berada dimanapun, seolah hidup di antara dua dunia tanpa benar-benar memiliki salah satunya. Kesenangan duniawi yang dahulu terasa manis perlahan kehilangan rasanya, sementara pencapaian yang dulu dibanggakan kini terasa kosong. Jiwa mulai bertanya, bukan tentang bagaimana hidup, tetapi untuk apa hidup ini dijalani. Pertanyaan semacam ini tidak lahir dari keputusasaan, melainkan dari kesadaran yang mulai terbangun bahwa ada sesuatu yang lebih hakiki daripada sekadar bertahan dan menikmati. Dalam keadaan ini, banyak orang berusaha kembali menyesuaikan diri dengan dunia, memaksa dirinya agar merasa cukup dengan yang sementara. Namun semakin dipaksa, semakin kuat rasa hampa itu tumbuh. Karena keterasingan ini bukan penyakit yang harus disembuhkan, melainkan isyarat yang harus dipahami. Allah sedang menarik perhatian jiwa dari luar ke dalam, dari yang tampak ke yang tersembunyi. Ia ingin hambanya berhenti sejenak, mendengarkan suara batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan keinginan dan ambisi. Kesendirian mulai terasa sebagai kebutuhan, bukan hukuman. Diam menjadi ruang aman, bukan kekosongan. Dalam sunyi itulah seseorang mulai menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar sendirian. Ada kehadiran yang lembut namun nyata, yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Allah seringkali mendekat tanpa kata, mengajari jiwa melalui rasa, bukan logika. Air mata yang jatuh tanpa sebab jelas, kerinduan yang muncul tanpa objek duniawi, semua itu adalah bahasa batin yang tidak semua orang mampu memahaminya. Jika engkau mengalami keterasingan semacam ini, jangan terburu-buru menutupinya dengan pelarian. Jangan pula menganggapnya sebagai keanehan yang harus disingkirkan. Terimalah dengan rendah hati dan mohonlah penjagaan, karena tidak semua yang terasing sedang tersesat. Sebagian justru sedang dipisahkan agar tidak larut dalam arus yang menjauhkan dari hakikat. Jalan ini menuntut kesabaran dan kejujuran terhadap diri sendiri. Karena dalam pandangan makrifat, keterasingan batin seringkali bukan tanda kehilangan arah, melainkan pertanda bahwa jiwa sedang diarahkan pulang, perlahan, dengan cara yang hanya dipahami oleh hati yang bersedia mendengar. Bab 5. Saat rencana runtuh dan kehendak mulai berbicara. Ada masa dalam hidup ketika semua yang telah disusun dengan rapi, tiba-tiba runtuh tanpa permisi.
Doa yang terasa dekat tidak berujung seperti yang diharapkan, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh justru berakhir pada jalan buntu, dan masa depan yang dirancang dengan keyakinan perlahan menghilang dari genggaman. Pada titik ini, banyak jiwa merasa dikhianati oleh keadaan, bahkan diam-diam mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Namun dalam pandangan makrifat, kehancuran rencana bukan selalu penolakan, melainkan cara Allah menghentikan langkah yang tidak lagi sejalan dengan tujuannya. Ketika manusia terlalu percaya pada kendali dirinya, Allah hadir untuk mengajarkan makna berserah yang sesungguhnya. Allah seringkali meruntuhkan apa yang kita banggakan agar kita menyadari betapa rapuhnya sandaran selain Dia. Rencana pribadi, seindah apapun bentuknya, tetaplah lahir dari keterbatasan pandangan manusia. Kita merancang berdasarkan apa yang kita ketahui hari ini, sementara Allah mengatur berdasarkan apa yang akan terjadi kelak. Ketika rencana itu hancur, yang sebenarnya runtuh bukan masa depan, melainkan kesombongan halus yang selama ini bersembunyi di balik doa dan ikhtiar. Jiwa yang mulai disentuh akan dipaksa melihat bahwa niat baik pun bisa tercemar oleh keinginan mengatur takdir sesuai kehendak sendiri. Pada fase ini rasa kehilangan menjadi guru yang paling jujur. Tidak ada nasihat yang mampu menenangkan sepenuhnya. Tidak ada kata-kata yang benar-benar mengisi kekosongan. Jiwa dipaksa berdiri tanpa pegangan kecuali kepada Allah semata. Inilah saat di mana doa tidak lagi menjadi daftar permintaan, melainkan jeritan kejujuran dari hati yang lelah mengandalkan dirinya sendiri. Allah tidak sedang menjauh, justru Dia sedang mendekat dengan cara yang menghilangkan semua perantara. Ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, saat itulah tauhid mulai terasa nyata, bukan sekadar konsep yang diucapkan. Banyak jiwa gagal melewati tahap ini karena berusaha terlalu cepat bangkit tanpa memahami pelajaran yang sedang ditanamkan. Mereka mencari pengganti rencana yang runtuh, bukan makna di balik keruntuhan itu sendiri. Padahal dalam jalan ruhani, berhenti sejenak jauh lebih penting daripada berlari tanpa arah. Allah ingin hambanya belajar duduk dalam ketidakpastian tanpa memberontak, belajar tenang tanpa jaminan, dan belajar percaya tanpa bukti yang kasat mata. Disinilah perbedaan antara pasrah yang lemah dan berserah yang sadar. Berserah bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan kendali kepada Yang Maha Mengetahui. Jika hari ini engkau berada di titik di mana hidup terasa tidak lagi sesuai dengan peta yang pernah kau gambar, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya telah gagal. Bisa jadi justru disitulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Allah tidak menghancurkan rencana untuk menyakiti, tetapi untuk mengalihkan arah menuju sesuatu yang tidak akan kau capai jika tetap berjalan dengan egomu. Terimalah kehancuran itu dengan adab dan kesabaran, karena tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk belajar langsung dari tangan Tuhan. Dalam pandangan makrifat, rencana yang runtuh seringkali adalah undangan halus agar manusia berhenti berjalan di depan Allah dan mulai berjalan di belakang kehendaknya dengan hati yang lebih tenang dan iman yang lebih jujur. Bab 6. Kepekaan terhadap dosa sebagai penjaga cahaya. Ketika jiwa mulai disentuh oleh cahaya ilahi, perubahan pertama yang sering muncul bukanlah kemudahan dalam beramal, melainkan kepekaan yang semakin halus terhadap kesalahan diri. Dosa yang dahulu terasa ringan kini membebani hati, bukan karena takut pada hukuman semata, tetapi karena ada rasa malu yang tumbuh di hadapan Allah. Jiwa mulai merasakan bahwa setiap penyimpangan, sekecil apapun, meninggalkan jejak gelap di dalam batin. Kepekaan ini bukan tanda kelemahan iman, justru ia adalah bukti bahwa hati tidak lagi mati rasa. Allah menghidupkan nurani terlebih dahulu sebelum menguatkan langkah agar hambanya tidak berjalan jauh dalam keadaan lalai. Orang yang berada dalam fase ini seringkali merasa dirinya lebih berdosa daripada sebelumnya. Padahal yang berubah bukan jumlah kesalahan, melainkan kesadaran. Ia mulai melihat kekurangan dirinya dengan lebih jujur, tanpa tirai pembenaran. Amal yang dulu dibanggakan kini terasa kecil, dan dosa yang dulu diabaikan kini mengusik ketenangan. Ini bukan karena Allah menjauh, tetapi karena Dia sedang mendekat. Cahaya yang masuk ke dalam ruangan akan menyingkap debu yang sebelumnya tak terlihat. Semakin terang cahaya itu, semakin jelas pula noda yang ada. Dan disitulah jiwa belajar untuk merendah tanpa putus asa.
Kepekaan terhadap dosa membuat seseorang berhati-hati dalam ucapan, pandangan, dan niat. Ia tidak lagi mudah menghakimi orang lain, karena ia sibuk mengawasi hatinya sendiri. Setiap lintasan buruk disadari, setiap niat yang melenceng segera diperbaiki. Bukan karena ia telah suci, tetapi karena ia takut kehilangan rasa dekat yang mulai tumbuh. Kedekatan dengan Allah pada tahap ini terasa rapuh, seolah bisa hilang kapan saja jika tidak dijaga dengan adab. Maka taubat bukan lagi rutinitas, melainkan kebutuhan yang terus-menerus, seperti napas yang tidak bisa ditunda. Namun fase ini juga mengandung ujian yang halus. Kepekaan yang berlebihan tanpa keseimbangan bisa menyeret jiwa pada rasa bersalah yang melemahkan. Disinilah kebijaksanaan diperlukan. Allah tidak menghendaki hambanya tenggelam dalam penyesalan tanpa harapan, tetapi berjalan di antara rasa takut dan harap. Takut akan terputus, namun berharap pada rahmat yang luas. Jiwa yang matang secara ruhani belajar memandang dosanya sebagai pintu kembali, bukan sebagai alasan untuk menjauh. Ia menangis, tetapi tidak berputus asa. Ia merasa kecil, tetapi tidak merasa ditolak. Jika engkau merasakan hatimu semakin sensitif terhadap kesalahan, jangan menganggap dirimu mundur dalam perjalanan. Justru disitulah penjagaan sedang bekerja. Allah menjaga cahaya dengan menajamkan nurani agar hambanya tidak ceroboh melangkah. Terimalah kepekaan itu dengan syukur dan keseimbangan. Jangan memamerkannya, jangan pula mengeluhkannya. Simpanlah ia sebagai rahasia antara dirimu dan Tuhanmu. Karena dalam jalan makrifat, kepekaan terhadap dosa bukanlah tujuan akhir, melainkan pagar halus yang menjaga agar cahaya yang telah dititipkan tidak padam oleh kelalaian. Bab 7. Ilmu sebagai amanah bukan milik. Ilmu yang datang dari Allah tidak pernah diberikan untuk dimiliki, melainkan untuk dipikul. Ia bukan harta yang boleh dibanggakan, tetapi beban yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Ketika seseorang mulai memahami sesuatu tentang hakikat diri, tentang ketuhanan, atau tentang makna hidup, sejatinya ia sedang menerima amanah yang lebih berat daripada sebelumnya. Ilmu itu akan menjadi saksi, baik yang membela maupun yang menuntut, tergantung bagaimana ia diperlakukan. Allah tidak menambah ilmu seseorang untuk meringankannya, tetapi untuk mengujinya dengan cara yang lebih halus dan lebih dalam. Semakin luas pemahaman seseorang, semakin sempit ruang untuk beralasan di hadapan Allah. Apa yang dahulu bisa dimaklumi karena ketidaktahuan, kini menjadi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Inilah mengapa para arif sering merasa takut ketika ilmunya bertambah, bukan merasa aman. Mereka menyadari bahwa setiap cahaya membawa konsekuensi, dan setiap penyingkapan menuntut kesetiaan yang lebih besar. Ilmu yang tidak diiringi dengan ketaatan akan berubah menjadi hijab yang lebih tebal, karena ia menipu pemiliknya dengan rasa tahu yang semu. Dalam jalan makrifat, ilmu tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa dijelaskan, tetapi seberapa dalam ia mengubah sikap batin. Ilmu yang benar akan menundukkan, bukan meninggikan. Ia melunakkan hati, bukan mengeraskannya. Orang yang benar-benar diberi ilmu akan semakin sedikit bicara tentang dirinya, dan semakin banyak diam dalam pengawasan Allah. Ia tidak sibuk mengoreksi orang lain, karena ia sadar betapa banyak yang masih harus diperbaiki dalam dirinya. Diamnya bukan kekosongan, melainkan penjagaan agar amanah tidak tercemar oleh dorongan ego. Allah tidak pernah menuntut hambanya untuk menjadi sempurna, tetapi Dia menuntut kejujuran dalam memikul apa yang telah diberikan. Ketika ilmu dijadikan alat untuk mencari pengakuan, disitulah amanah mulai dikhianati. Ketika pemahaman digunakan untuk merasa lebih selamat daripada orang lain, disitulah cahaya mulai berubah arah. Ilmu sejati selalu mengingatkan pemiliknya bahwa keselamatan bukan hasil pemahaman, melainkan karunia yang harus terus dimohonkan. Semakin seseorang merasa aman dengan ilmunya, semakin dekat ia pada kehilangan. Jika Allah telah memberimu sedikit pemahaman yang tidak dimiliki oleh banyak orang, simpanlah ia dengan adab dan rasa takut. Jangan terburu-buru menyampaikannya, dan jangan merasa berkewajiban untuk memperlihatkannya. Tidak semua yang engkau pahami harus diucapkan, dan tidak semua yang benar harus disebarkan. Ada ilmu yang hanya akan selamat jika disimpan dalam diam dan diamalkan dalam kesunyian. Dalam pandangan makrifat,
Amanah terbesar bukanlah menyampaikan ilmu kepada manusia, tetapi menjaga hati agar tetap lurus di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, ilmu tidak akan ditanya seberapa jauh ia menyebar, tetapi seberapa jujur ia dijaga. Bab 8. Saat merasa terpilih menjadi ujian paling halus. Di antara ujian yang paling berbahaya dalam perjalanan ruhani adalah munculnya perasaan bahwa diri telah dipilih. Perasaan ini tidak selalu hadir dalam bentuk kesombongan yang terang, melainkan sering bersembunyi sebagai keyakinan halus bahwa pengalaman batin, pemahaman, atau kepekaan yang dirasakan adalah tanda kedekatan khusus. Padahal dalam jalan makrifat, setiap rasa istimewa adalah peringatan, bukan kepastian. Allah tidak pernah menjadikan rasa sebagai ukuran, karena rasa mudah berubah dan mudah menipu. Jiwa yang benar-benar dijaga justru hidup dalam kekhawatiran yang lembut, takut jika apa yang dirasakannya hanyalah ujian, bukan peneguhan. Mereka yang berada di jalan ini dengan selamat tidak pernah merasa telah sampai. Semakin jauh melangkah, semakin mereka sadar bahwa perjalanan justru semakin panjang. Kedekatan dengan Allah tidak melahirkan rasa aman, tetapi rasa waspada yang penuh adab. Hati mereka selalu berada di antara takut dan harap, tidak berani mengklaim apapun tentang dirinya. Mereka memahami bahwa hidayah bukan sesuatu yang melekat secara permanen, melainkan titipan yang bisa dicabut jika tidak dijaga. Karena itu, mereka lebih sibuk memohon penjagaan daripada memikirkan kedudukan. Allah seringkali mencabut cahaya dari hati yang merasa paling memahaminya. Bukan karena benci, tetapi karena rasa memahami Allah adalah bentuk kesombongan yang paling halus. Tidak ada makhluk yang mampu memahaminya secara utuh, dan siapapun yang merasa telah mengenalnya dengan tuntas sejatinya sedang menjauh. Para arif justru mengenal Allah melalui kesadaran akan ketidakmampuan memahaminya. Mereka tunduk bukan karena merasa tahu, tetapi karena sadar bahwa mereka selalu berada dalam ketergantungan mutlak. Inilah makrifat yang membebaskan dari rasa istimewa. Perasaan dipilih juga bisa melahirkan jarak dengan sesama manusia. Seseorang mulai melihat orang lain dari ketinggian batin, menilai amal dan jalan hidup mereka dengan ukuran yang tidak ia sadari telah terkontaminasi oleh ego. Pada titik ini ilmu berubah menjadi penghalang dan pengalaman rohani menjadi beban yang menyesatkan. Allah tidak pernah mendekatkan hambanya untuk menjauhkannya dari manusia, tetapi untuk melembutkan pandangannya terhadap mereka. Tanda keselamatan bukan merasa berbeda, tetapi semakin mampu berempati tanpa merasa lebih tinggi. Jika suatu saat engkau merasa dirimu berada pada posisi yang berbeda, lebih peka, atau lebih dekat dibandingkan orang lain, berhentilah sejenak dan kembalilah pada dasar. Ingatlah betapa rapuhnya dirimu tanpa pertolongan Allah, betapa mudahnya hati berbalik tanpa peringatan. Mintalah agar Allah menyembunyikanmu dari rasa istimewa, karena itulah doa para hamba yang takut kehilangan. Dalam pandangan makrifat, yang paling selamat bukan yang merasa dipilih, tetapi yang selalu merasa membutuhkan. Sebab selama seseorang masih merasa membutuhkan Allah, ia masih berada dalam penjagaannya. Bab 9. Jalan sunyi para pemikul rahasia. Jalan ini tidak ramai dan tidak menarik perhatian. Ia tidak dihiasi sorak pujian, tidak pula dipenuhi pengakuan. Justru kebanyakan yang berjalan di atasnya terlihat biasa di mata manusia, bahkan seringkali dianggap tidak istimewa. Kesunyian menjadi ruang yang akrab, bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena dunia tidak lagi mampu menampung apa yang sedang dijaga di dalam hati. Allah mengajarkan mereka untuk hidup sederhana di luar, agar batin tetap lapang untuk kehadirannya. Dalam kesunyian inilah rahasia dipelihara, jauh dari tatapan yang bisa mengotorinya. Para pemikul rahasia tidak berjalan dengan keinginan untuk dipahami. Mereka telah berdamai dengan kemungkinan disalahpahami, bahkan oleh orang-orang terdekat. Bukan karena mereka merasa lebih dalam, tetapi karena pengalaman batin tidak selalu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa umum. Ada hal-hal yang jika diucapkan justru akan kehilangan maknanya, atau lebih buruk lagi, menimbulkan fitnah bagi diri sendiri dan orang lain. Maka diam dipilih bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab. Tidak semua kebenaran harus dibagikan, dan tidak semua cahaya harus ditampakkan. Dalam kesunyian itu, hubungan dengan Allah menjadi semakin jujur. Doa tidak lagi panjang tetapi dalam. Zikir tidak lagi banyak,
tetapi hadir. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun ada lapisan kesadaran yang terus menyertai setiap gerak. Mereka bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi seperti manusia pada umumnya, namun hati mereka selalu kembali. Allah menjadi pusat orientasi, bukan pelarian. Kesunyian batin ini bukan kekosongan, melainkan kehadiran yang konstan, meski tanpa sensasi yang mencolok. Jalan sunyi ini juga dipenuhi ujian yang tidak terlihat. Tidak ada tepuk tangan ketika berhasil menahan diri, dan tidak ada yang tahu ketika hati menangis di hadapan Allah. Segalanya terjadi dalam ruang yang hanya diketahui oleh Tuhan dan hamba-Nya. Disinilah keikhlasan diuji tanpa saksi. Banyak yang sanggup berbuat baik di hadapan manusia, tetapi tidak semua sanggup tetap lurus dalam kesendirian. Para pemikul rahasia belajar untuk setia meski tidak dilihat, karena yang mereka cari bukan penilaian makhluk, melainkan pandangan Allah semata. Jika engkau merasa jalanmu semakin sepi, teman-teman berkurang, dan dunia tidak lagi terasa sebagai pusat, jangan buru-buru merasa tersesat. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu untuk berjalan tanpa bergantung pada penguat luar. Kesunyian ini bukan hukuman, melainkan ruang pemurnian. Jalan ini tidak menjanjikan ketenaran, tetapi menawarkan kedalaman. Dalam pandangan makrifat, yang paling dekat bukan yang paling banyak dikenal, tetapi yang paling mampu menjaga rahasia dengan rendah hati. Karena di jalan sunyi inilah, Allah seringkali menempatkan hamba-Nya yang ingin Dia jaga dari sorotan, agar cahaya tetap utuh dan tidak tercemar. Bab 10. Saat hati tersentuh, jangan terburu-buru merasa sampai. Ketika hati mulai tersentuh oleh kata-kata tentang makna, ketika dada terasa bergetar tanpa sebab yang jelas, dan ketika air mata mudah jatuh saat mengingat Allah, banyak jiwa tergoda untuk segera memberi nama pada pengalamannya. Ada yang menyebutnya hidayah, ada yang menganggapnya tanda kedekatan, dan ada pula yang diam-diam meyakini bahwa dirinya telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Namun dalam jalan makrifat, sentuhan bukanlah tujuan, melainkan awal ujian yang paling halus. Allah sering menyentuh hati bukan untuk meneguhkan rasa aman, tetapi untuk melihat bagaimana hamba-Nya menjaga adab setelah disentuh. Hati yang tersentuh sejatinya sedang dibuka sedikit tabirnya agar ia belajar merendah, bukan meninggi. Getaran itu bukan pengakuan, melainkan undangan untuk semakin berhati-hati. Semakin halus rasa yang diberikan, semakin besar tanggung jawab untuk tidak menjadikannya sandaran. Banyak jiwa tersesat bukan karena tidak pernah disentuh, tetapi karena terlalu percaya pada sentuhan itu. Mereka berhenti berjalan karena mengira telah sampai, padahal perjalanan sejati justru dimulai ketika rasa itu menghilang, dan yang tersisa hanyalah kesetiaan tanpa penguat batin. Allah mendidik hamba-Nya agar tidak bergantung pada keadaan hati. Kadang Dia menghadirkan kekhusyukan, kadang Dia menariknya tanpa penjelasan. Bukan karena murka, tetapi agar hamba belajar mencintainya, bukan karena rasa, melainkan karena kesadaran. Disinilah kematangan ruhani diuji. Apakah seseorang tetap menjaga salatnya saat hatinya kering, tetap beradab saat doanya terasa hampa, dan tetap tunduk meski tidak merasakan apa-apa? Jalan ini tidak menuntut perasaan yang indah, tetapi kesetiaan yang sunyi. Jika engkau merasa tersentuh oleh pembahasan ini, simpanlah rasa itu dalam diam. Jangan terburu-buru menceritakannya, jangan pula menjadikannya identitas. Biarkan ia bekerja perlahan di dalam batin, membentuk sikap, memperhalus akhlak, dan menenangkan pandangan terhadap sesama. Ukuran kemajuan bukan pada apa yang dirasakan, tetapi pada bagaimana engkau memperlakukan orang lain, bagaimana engkau menjaga lisannya, dan bagaimana engkau tetap rendah meski merasa dekat. Sentuhan yang benar akan melahirkan kerendahan, bukan keinginan untuk dilihat. Pada akhirnya jalan ini tidak berakhir pada pengakuan diri, tetapi pada penghapusan diri di hadapan Allah. Yang benar-benar dipilih tidak pernah sibuk bertanya apakah dirinya termasuk, karena ia terlalu sibuk memperbaiki adab dan memohon penjagaan. Ia tahu bahwa keselamatan bukan hasil perjalanan, melainkan rahmat yang terus diminta hingga akhir napas. Maka jika engkau berjalan di jalan ini, berjalanlah dengan tenang, tanpa klaim, tanpa rasa aman yang berlebihan. Karena dalam pandangan makrifat, yang paling dekat kepada Allah bukan yang merasa telah sampai, tetapi yang setiap hari datang dengan hati yang berkata, "Aku tidak tahu apa-apa,
dan tanpamu aku bukan siapa-siapa. Jika sampai di titik ini hatimu terasa diam, jangan cari penjelasan dengan kata-kata. Tidak semua yang menyentuh jiwa perlu dipahami oleh akal. Ada hal-hal yang cukup disimpan, dijaga, dan dipertemukan kembali dengan Allah dalam doa yang sunyi. Jalan ini bukan tentang merasa lebih tahu, bukan tentang merasa dipilih, dan bukan tentang menjadi berbeda. Jalan ini hanya tentang belajar merendah, belajar bergantung, dan belajar kembali menjadi hamba. Jika hari ini engkau belum mengerti, itu bukan kegagalan. Jika engkau merasa kecil, itu bukan kelemahan. Bisa jadi justru disitulah Allah sedang mendekat. Tetaplah berjalan dengan adab, dengan sabar, dan dengan hati yang takut sekaligus berharap. Karena yang benar-benar selamat bukan yang paling jauh melangkah, tetapi yang terus kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.